Ini salah satu kunci agar kerjaan di Excel tuh efisien dan dinamis. Wajib banget paham ini dan banyak banget orang tuh suka salah kaprah. Pertama gini, mereka menganggap, banyak orang menganggap, oh bentuk datanya itu udah formatnya sebagai table. Padahal enggak. Bagi Excel, ini tuh adalah range biasa. Kita sebutnya range biasa, unformatted data. Nah, kenapa? Kenapa harus paham tentang datanya harus diubah jadi table. Jadi goals akhir kita adalah mengubah datanya jadi table. Kita lihat before-nya dulu. Jadi ketika kita ada data, sum, lalu kita pikir, oh oke, kita langsung sama aja dari sini ke sini, tutup kurung, enter, 87866, selesai. Aman. Tapi ketika ada data baru, misal ada namanya Samuel, dia punya omset 3.250.000. Ini nggak dapat. Karena kita harus ubah dulu jadi E23. Oke. Atau loh, kalau kayak gitu Vin, langsung aja sebenarnya ada satu alternatif lagi teman-teman. Yaitu ya udah sum blok di atasnya. Sorry, ini saya hilangin merge-nya dulu. Sorry ada ke merge. Bisa juga kayak gini teman-teman. Sum langsung blok EE. Nanti data tambah berapapun dia langsung nambah, lihat ya. Nih, nambah ya. Tapi ini ada kejelekan. Kalau terlalu banyak rumus yang seperti ini, itu berat. Oke, so sebaiknya ya pakai cara tadi, manual kan. Cuma kan ini nggak jangka panjang, karena tiap kali ada data nambah, kita harus ubah rumusnya. Jadi nggak bisa dipakai buat jangka panjang atau scalable. Jadi saya selalu merekomendasikan, terutama yang kerjaannya sering dipakai berbulan-bulan, ubah dulu datanya itu sebagai table. Oke, loh ini kan bentuknya udah table. Belum. Bentuknya, gambarnya iya, tapi secara data dia belum dianggap sebagai table. Saya kasih dua keunggulan kalau pakai table. Oke ya. Yang pertama, kita ubah dulu jadi table. Pelan-pelan Calvin, mohon maaf agak ngebut. Semangat ini. Kontrol A, jadi kontrol A tuh buat ngeblok satu area atau manual aja, teman-teman nih di blok set gitu ya. Sebenarnya ada kayak gini, em, saya lupa juga. Saya kebiasaan langsung pakai Ctrl T. Nah, insert table gitu. Nah, atau Ctrl A, Ctrl T. Lalu klik OK. Dia tanya, apakah my table has header? Apakah table saya punya punya headernya? Saya jawab, iya, ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau ada di table, saya tuh nggak penting masalah ngefilter. Oke lah, bisa ngefilter kayak bikin filter biasa. Oke lah. Oke lah. Tapi saya nggak terlalu suka. Yang saya suka adalah begini. Saya bikin sum, terus sekali aja, Ctrl Shift bawah. Lihat nih teman-teman. Dia kelihatan nih, table 2 kurung kotak sales revenue, warna biru ini. Artinya, oh Calvin mau ngeblok semua kolom sales revenue di sum. Dapatlah 87866. Tiba-tiba ada sales baru, namanya Samuel. Misalnya, Samuel dapat omset 3.144. Sorry, 2.134 misalnya. Saya biar pas angkanya. Oke, ketika saya enter, 90 juta. Karena selnya bergerak. Karena si Excel ngebaca, oh Calvin ada nambah satu data nih di bawah. Berarti ini dihitung. Oke, tapi kalau kita lengkap satu aja, enggak. Bagi dia enggak. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau ada satu persis di bawah, nah, itulah keunggulan mengubah data jadi table. Jadi kalau saya sebelum pivot, sebelum bikin grafik, saya tuh jadiin database itu rapi, jadiin table. Kalau ada apa-apa update di bawah, nanti tinggal di sum if kah, pivot kah, bisa bikin data buat berbulan-bulan. Itu juga salah satu cara biar kami di template-nya Google Sheets itu bisa jangka panjang. Makanya kami bisa bikin template dari Entrefine buat orang pakai berbulan-bulan atau bertahun-tahun begitu. Satu lagi keunggulan, sebenarnya saya baru pakai keunggulan itu akhir-akhir ini, baru banget. Contoh-contoh, saya mau sum ifs, walaupun hari ini bukan materi sum ifs ya,
Saya mau sum if penjualan di per kota. Tapi teman-teman nggak usah lihat ini sebagai apa namanya materi sum ifs ya. Contoh, ini kan datanya bentuk tabel. Ketika saya kontrol up, ini ada tulisan nih tabel 2 teman-teman di pojok kiri atas. Kursor ke kiri atas, lihat kiri atas dulu. Nah, tabel 2 ini saya bisa ganti jadi kayak penjualan, jangan penjualan, database. Jadi saya kayak kayak bisa rename gitu, data deh, biar singkat. Saya kalau lihat pro player, mereka suka bilangnya DB, enter. Sorry, DB, tolong ganti jadi DB. Oke, kok nggak bisa ya? DB sales, oke, enter. Ah, udah nih. Oh, harus blok semua kali ya. DB, DB sales. Ya udahlah. Nanti saya cek juga kenapa belum bisa. Nah, misal saya tuh bisa unik. Ini bukan masalah ini. Jadi saya tuh nggak usah bolak-balik rumah, bolak-balik halaman. Saya mau unik dari DB. Ternyata ke ini kurung kotak area. DB sales. Ah, tabel 2 aja deh. Jadi tadi itu namanya tabel 2 kan. Tabel 2 saya klik. Lalu saya kurung kotak. Nah, dia keluar tuh area salesnya. Saya tinggal panggil. Tutup kurung. Nah, ini keunggulannya ya. Lalu saya mau sum ifs. Saya bilang, tolong dong jumlahin sum ifs. Tapi kita nggak belajar sum ifs-nya di sini ya. Dari tabel 2. Tabel 2 itu adalah nama tabelnya. Kurung kotak. Saya mau ngambil sales revenue-nya. Yang kriterianya apa? Tabel 2 juga. Kurung kotak. eh, Area sales. Area salesnya yang mana? Area salesnya Jakarta Pusat. Tolong ditotalin dong. Jadi salah satu keunggulan bisa mengubah data jadi tabel, kita tuh kayak bisa manggil datanya. Jadi nggak usah bolak-balik halaman pindah sheets. Makanya saya bilang, dengan metode pakai tabel ini bisa jadi lebih efisien. Gitu ya. Oke, itu aja. Semoga nangkep tentang data range dan data table, jadi bisa diubah ya. Intinya kalau ada apapun yang bergerak di sebelahnya, ada data sebelah kiri kanan, dia akan otomatis nambah table. Jadi kalau saya misalnya tulis sesuatu ya kayak tes gitu, nah dia langsung mengubah area kotak ini jadi table. Jadi tablenya tuh segini gitu. Saya masih penasaran. Tapi ya nantilah masalah pengubahan nama. Gitu. Database. Saya mau manggil database. Bahkan saya bisa manggil nih. Sama dengan database. Tuh. Nah, kok nggak keubah ya tadi ya? Name range. Tadi masih kayak name range doang. Jadi harusnya mengubah nama tabelnya. Harusnya bisa diubah di tabel sini. Sorry ya, agak panjang dikit saya sekaligus biar tidak ada hutang penjelasan. Table name ya ampun. Jadi kita bisa ubah table name DB. Oh udah, jadi harus unik. Saya kasih nama data. Data baru, baru. Kepanjangan tapi ya, guys. Jadi ini udah jadi nih data baru dia. Jadi kalau saya bilang, oke, tolong keluarin data baru dong. Klik, double klik. Nah, semoga video ini bisa ngebantu. Jangan lupa subscribe untuk support terus channel kami. Stay tune, tiap hari kita bakal upload video tentang Excel. Jadi gratis, udah. Walaupun kita ada juga yang berbayar, yaitu e-course, ada linknya di deskripsi. Sama juga ada kelas online Zoom kalau kita pengen ngobrol praktek bareng dan sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya.